Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kitab kecil dari abad ke-13. Ia bertahan, diterjemahkan, dicetak ulang, salah satunya oleh Turos Pustaka, dan tetap relevan hingga hari ini. Ia bukan kitab tebal, tetapi dia membuat pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apa hakikat ilmu? Untuk apa kita mencarinya? Dan bagaimana ilmu itu seharusnya mengubah diri kita? Kitab itu adalah Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Dan hari ini kita akan membuka lembaran pertamanya, bab tentang hakikat ilmu dan fikih. Ini bukan sekadar pembacaan saja, tapi sebuah perenungan bersama. Bab ini dibuka dengan sebuah pernyataan tegas yang sering kita dengar. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Tapi ada kejernihan yang diberikan penulis setelahnya. Ia mengatakan tidak semua ilmu wajib bagi semua orang. Yang wajib adalah ilmu al-hal. Apa itu? Ilmu yang dibutuhkan saat ini juga untuk menjalankan kewajiban yang sedang kita pikul. Di sini ada kedalaman. Ilmu bukanlah kumpulan fakta yang kita kumpulkan untuk suatu masa depan yang abstrak. Ia adalah jawaban praktis atas pertanyaan eksistensial, eksistensial kita saat ini. Jika kita wajib sholat, maka ilmu sholatlah yang menjadi kewajiban kita. Maka ilmu sholat adalah kewajiban yang besar. Ilmu adalah tanggung jawab yang terikat dengan waktu. Dalam bahasa tasawuf, ini adalah bentuk kesadaran penuh atau muraqabah, bahwa setiap momen menuntut pengetahuan tertentu dan mengabaikannya adalah yang terhadap diri dan sang pemberi ilmu. Lalu, bagaimana dengan konsep yang sering dianggap tinggi dan abstrak, yaitu juhud? Kitab ini bercerita tentang Imam Muhammad bin Al-Hasan. Saat ditanya mengapa tidak menulis kitab juhud, ia menjawab, "Aku sudah menulis kitab tentang jual beli." Ini adalah penjelasan yang jernih. Juhud bukanlah pelarian dari dunia. Juhud adalah kehadiran penuh dalam dunia dengan sikap tidak terikat. Ia adalah etika yang lahir dari kejernihan batin. Dengan kata lain, juhud dimulai dari memahami transaksi harian kita. Mana yang halal, mana yang syubhat, dan memiliki keberanian untuk memilih yang lebih selamat. Inilah tasawuf yang praktis.
menyucikan hati melalui kehati-hatian dalam tindakan. Ya. Lalu, mengapa ilmu fikih begitu mulia? Kitab ini mengutip sebuah syair yang sesungguhnya seorang ahli fikih yang warok lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadat. Mengapa? Ya. Karena ahli ibadah mungkin berjuang dengan rutinitas saja, sedangkan ahli fikih yang warok berjuang dengan kesadaran. Ia tidak hanya tahu batasan hukum saja, tapi juga memiliki kepekaan batin yang menghindarkan dirinya dari area abu-abu, ya, dari area yang rancu, yang bersamar-samar. Bersibuk, fikih bertemu dengan tasawuf. Fikih memberi peta, tasawuf memberi kompas. Dan fikih mengatakan ini halal, itu haram. Tasawuf membisikkan, jangan hanya bertanya apakah ini haram, tapi apakah ini mendekatkanku kepadanya. Jadi tanpa pikir, amal menjadi liar. Tanpa kepekaan tasawuf, fikih menjadi formalitas yang kering. Jadi ilmu tanpa amal adalah kosong. Amal tanpa ilmu adalah rapuh. Dan amal tanpa keikhlasan, tanpa dimensi tasawuf, adalah bangunan tanpa fondasi. Kitab ini kemudian memberi kita kerangka sederhana, ya, kerangka sederhana namun kuat untuk memilah ilmu. Yang pertama, ilmu yang seperti makanan wajib. Sehari-hari kita menyambung hidup rohani kita dengan apa? Dengan makan sesuatu. Yang kedua, ilmu yang seperti obat dibutuhkan pada kondisi tertentu, yaitu fardu kifayah. Yang ketiga, ilmu yang seperti penyakit. Ini ilmu yang merusak. Seperti apa? Seperti astrologi, ramalan. Apa itu? Ilmu astrologi yang isinya adalah mencari sebuah ramalan. Contohnya itu mempercayai tentang ramalan mita. Di sini dikatakan ilmu yang seperti penyakit. Ini bukan hanya klasifikasi, tapi strategi bertahan hidup. Strategi bertahan hidup secara spiritual. Kita diajak untuk sakti terhadap apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan hati, karena ia akan membentuk diri kita. Imam Syafi'i berpesan, ilmu utama adalah fikih untuk agama dan kedokteran untuk badan, untuk jasad. Yang lainnya adalah hiasan. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang apa yang menguntungkan dan merugikan diri. Definisinya definisi yang belakang, karena ia mencakup diri lahir dan batin.
Jadi apa yang kita petik dari pertama, ilmu adalah tanggung jawab yang kontekstual. Kedua, kesucian batin bukanlah pelarian, tetapi kehadiran yang sadar dalam keseharian. Ketiga, keutamaan ilmu terletak pada integrasi pengetahuan lahir yang dipandu oleh kejernihan batin. Ini baru permulaan, ya. Terakhir mengungkapkan, dalam dunia digital di mana informasi membanjiri kita, bagaimana kita menerapkan konsep waro, kehati-hatian spiritual dalam memilih apa yang kita baca, apa yang dengan dan mengajar langkah konkret. Hal setidaknya menumpuk di pikiran, tapi juga menyucikan hati. Saya menunggu renungan Anda di kolom komen. Insyaallah dalam video-video berikutnya kita akan menyelami bab demi bab dari buku tersebut. Untuk bab kedua, yaitu tentang niat. Karena sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu bertanya pada diri, untuk siapa sebenarnya kita menuntut ilmu? Akhir kata, seperti kata Imam Syafi'i, ilmu adalah buruan, tulisan adalah ikatannya. Mari berburu dengan sadar, mengikat dengan tulis, dan menghidupkannya dengan amal yang tulus. Saya Fajar Thariqul Sopa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.